Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita melanjutkan pembahasan kita fikih, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat. Kita sudah masuk bab baru tentang sholat. Kemarin tentang toharo, sekarang kita masuk tentang sholat. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita buka pengajian di pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah, yang mana kita khususkan kepada para guru, para masyayikh, para pengarang kitab. Semoga kita mendapat barokah dari mereka semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawait As'ad wa Syekhuna Zafir Munawar wa Syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa Syekhuna Kiai Muzakir Ridwan Muhammad Syekh Hasim Asy'ari anta hadana ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Tsumma khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi wa khususan ila Syekh Abi Syuja wa nafa'ani bi ulumihima wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati. Adapun ini kitab menerangkan tentang sholat, hukum-hukum sholat. As-sholatu, adapun sholat, al-mafrudatu yang difardukan atau yang diwajibkan, khamsun itu ada 5. Az-zuhru yang pertama adalah sholat duhur. Wa awwalu waktiha, dan adapun permulaan waktunya sholat duhur, zawalu syamsi, itu tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan adapun akhir dari waktu sholat duhur, idza soro, apabila terjadi, zillu kulli syai'in, apa bayangan semua, mithluhu, semuanya, mithluhu, apa semisalnya, ba'da zilli zawali, setelah bayangannya itu lengser. Jadi pembahasannya ini menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Jadi sholat yang difardukan atau ibadah sholat yang diwajibkan kepada umat muslim menurut syariat Islam itu ada 5. Sholat yang pertama namanya sholat duhur. Kalau orang-orang bilang sholat duhur, padahal sebenarnya zuhur ya, pakai zuhur. Kenapa dinamai sholat zuhur? Penjelasannya di dalam Qala Nawawi, berkata siapa Imam Nawawi, sama itu saya menamakan bidzalika dengan zuhur, li'annaha zahiratun wasaton nahari, karena sholat tersebut zahiratun itu di waktu yang terang, wasaton nahari di pertengahan siang gitu, karena memang disesuaikan dengan waktunya ya. Kenapa dinamakan sholat duhur? Karena memang waktunya itu di waktu yang siang, di waktu siang, waktu matahari itu sangat terang gitu. Wa akhiruhu, kemudian akhir dari sholat duhur, artinya waktu habisnya sholat duhur, awal mulanya sholat duhur itu adalah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Jadi itu gambarannya itu seperti matahari itu ada pas-pas di tengah kepala kita, kemudian dia bergeser ke barat sedikit. Nah itu kemudian bayangan kita itu lebih panjang, lebih tinggi dari bayangan asli kita,
maka itu sudah masuk waktu sholat duhur gitu. Ya ibaratnya gini ya, matahari di sini, kemudian ini seperti kita atau benda apapun, kemudian matahari di sini, terus matahari itu bergeser ke barat sedikit. Bayangan dari benda tersebut itu lengser, tidak sama. Kalau matahari itu berada di tengah-tengah suatu bayangan, maka bayangan kita atau bayangan benda itu berada di dalam benda itu sendiri. Tapi kalau matahari sudah bergeser sedikit, maka muncullah bayangan benda itu sedikit. Maka itu masuk waktu sholat duhur. Kemudian akhir daripada sholat duhur. Akhir daripada sholat duhur, saya kasih gambaran lagi. Misalnya benda ini tingginya 1 meter. Kemudian bayangannya itu 1 meter, lalu melebihi dari 1 meter. Artinya tidak sesuai dengan benda aslinya. Maka itu sholat duhur sudah, waktu sholat duhur itu sudah selesai, sudah habis. Nah itu akhir daripada sholat duhur. Kayak gitu. Sebenarnya untuk kita menentukan waktu sholat itu sangat gampang, karena itu kita bisa menggunakan media matahari. Dengan kita memperhatikan bayangan-bayangan suatu benda apapun, termasuk bayangan kita sendiri ketika berada di matahari gitu. Wal asru, dan adapun sholat asar, wa awwalu waqtiha, dan adapun permulaan waktu sholat asar, az-ziyadatu, itu lebih, itu bertambah, ala zullil misli, atas bayangan semisalnya. Wa akhiruhu, dan adapun akhir sholat asar, fil ikhtiyari, menurut waktu yang ikhtiar, ila zillil mislaini, sampai 2 bayangan itu sama. Sampai 2 bayangan itu sama. Wa fil jawazi, dan menurut waktu jawaz, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi ini sudah masuk di rentetannya gitu. Kalau sholat duhur dari lengsernya bayangan sedikit, maka masuk waktu sholat duhur. Kemudian akhir dari sholat duhur bayangan mulai sama ukurannya, kemudian melebihi sedikit saja, itu sudah masuk waktu sholat asar. Dan ini rentetan urutan waktu sholat gitu. Jadi kalau bayangannya sudah melebihi, maka itu masuk awal pertama sholat asar, kayak gitu. Kemudian kapan akhir daripada sholat asar? Ini ada 2 waktu. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Kalau waktu ikhtiar itu menurut bayangan matahari di sore hari, itu bayangannya itu sama panjang dengan bayangan suatu bayangannya itu sama panjang dengan benda aslinya, kayak gitu. Ini menurut waktu ikhtiar. Sedangkan menurut waktu jawaz itu sampai terbenamnya matahari. Jadi ketika kita sholat asar itu kemudian sudah gelap, mataharinya sudah terbenam, tapi masih ada cahaya-cahayanya, itu masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat asar. Tapi itu kita masuk di waktu tahrim, waktu haram, kayak gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melaksanakan sholat, tetap melaksanakan sholat. Bagaimanapun sholat itu adalah kewajiban, kayak gitu. Kemudian menurut waktu jawaz, kapan berakhirnya waktu sholat asar, yaitu terbenamnya matahari. Wal maghribu, dan adapun sholat maghrib, wa waktuha, dan adapun waktunya sholat maghrib, wahidun, itu 1. Wahua, dan adapun yang dimaksud dengan wahidun, ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Jadi ketika di sore hari mataharinya sudah terbenam, maka kita dibolehkan untuk sholat maghrib. Itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Yang dimaksud dengan wahid, kan ada yang bilang maghrib itu di antara 5 waktu sholat ini, waktu sholat yang paling singkat itu sebenarnya sholat maghrib.
Makanya di sini musannif bilang wahid. Wal maghribu wa waqtuha wahid. Ini waktunya itu cuma satu kali. Wa bi miqdari ma, dengan seukuran sesuatu, yu'adzinu, azan siapa orang, wa yatawaddau, dan berwudu siapa orang, wa yasturu, dan menutup siapa orang, al aurata, kepada aurat, wa yuqimu, dan mendirikan siapa orang, as-sholata, kepada solat, wa yusolli, dan solat siapa orang, khamsa rakaatin, kepada 5 rakaat. Yang dimaksud dengan waktu maghrib itu adalah wahidun, atau waktu maghrib itu hanyalah satu. Itu ukurannya itu yang pertama, selesai azan dia berwudu, selesai azan langsung berwudu, langsung menutup aurat, kemudian mendirikan sholat 5 rakaat. Maka setelah dia melaksanakan tatanan ini, azan, wudu, menutup aurat, kemudian melaksanakan sholat 5 rakaat, nah waktu maghrib itu selesai. Makanya orang bilang waktu yang paling cepat selesai adalah waktu maghrib, bukan subuh. Padahal kalau dilihat dari bilangan rakaatnya, rakaat yang paling sedikit adalah sholat subuh, hanya 2 rakaat. Wal isya'u, dan adapun sholat isya, wa awwalu waqtiha, dan adapun awal waktu sholat isya, idza ghaba, apabila wa awalu waqtiha, dan adapun awal waktunya sholat isya, idza ghaba, apabila hilang, asyafaku, apa megah al-ahmaru, yang merah. Wa akhiruhu, dan adapun akhir dari sholat isya, fil ikhtiyari, menurut waktu ikhtiar, ila sulusil laili, sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi, dan menurut waktu jawaz, ila tulu'il fajri tsani, yaitu sampai munculnya atau terbitnya fajar yang kedua. Jadi untuk waktu isya, awal permulaan masuk waktu salat isya itu ketika sudah hilangnya mega merah. Jadi dari maghrib tadi, awal permulaannya itu yaitu terbenamnya matahari. Kemudian ketika terbenamnya matahari, biasanya di langit itu kan ada awan-awan merah. Nah, itu mega merah namanya. Ada awan-awan merah. Kemudian ketika mega merah itu hilang, kemudian gelap langitnya, maka itu sudah masuk waktu sholat isya. Itu awal pertamanya. Masuk sholat isya. Kayak gitu. Kemudian kapan berakhirnya waktu sholat isya? Nah, ini sholat isya ini waktu yang paling panjang. Waktu yang paling panjang, mulai dari maghrib sekitar jam 7 lah mega merah itu hilang, kemudian sampai jam 3 malam itu kita masih bisa diperbolehkan untuk melaksanakan sholat isya, itu sampai thulutsal laili, sepertiga malam, kayak gitu, itu diperbolehkan, masih boleh. Sedangkan menurut menurut waktu jawaz itu sampai terbitnya fajar yang kedua. Jadi fajar itu ada 2 ya, macam-macam fajar menurut kajian Islam, menurut syariat Islam atau menurut fikih. Ada fajar kizib, ada fajar sodik. Kalau fajar kizib itu ada di waktu maghrib sama isya. Kenapa dinamakan kizib? Karena fajar ini tiba-tiba, atau mega-mega merah ini tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Makanya dia dinamakan kizib, berasal dari kata bahasa Arab kadzaba, bohong. Gitu. Yang tiba-tiba hilang dan tiba-tiba muncul. Kemudian ada fajar sodik. Kalau fajar sodik ini biasanya ada di waktu subuh. Fajar sodik itu fajar yang mana di langit itu terlihat macam ada terang gitu, padahal itu sebenarnya adalah biasan dari matahari, kayak gitu. Jadi akhir daripada sholat isya yaitu munculnya fajar sodik namanya, ketika langit sudah terang, yang mana kalau malam kita kenal adalah waktu yang sangat gelap gulita, tapi ketika mendekati subuh kok langit terang gitu, seperti bagus. Nah, itu yang dinamakan fajar sodik. Maka berakhirlah waktu sholat isya.
ketika muncul fajar kedua atau fajar shadiq ini, maka ini dinamakan dengan ini masuklah waktu sholat subuh, kayak gitu. Kita lanjut. Wa subhu, dan adapun sholat subuh, wa awwalu waqtiha, dan adapun permulaan waktu sholat subuh, tulu'ul fajri tsani, yaitu terbitnya fajar yang kedua. Itu tadi fajar shadiq itu yang saya bilang. Pokoknya waktu subuh itu waktu yang amat luar biasa, karena di situ termasuk salah satu waktu istijabah. Kita meminta apapun, insyaallah Allah kabulkan. Wa akhiruhu, dan adapun akhir dari waktu sholat subuh, fil ikhtiyari, menurut waktu ikhtiar, ilal asfari, yaitu sampai munculnya megah kuning. Jadi ketika subuh kemudian kita lihat di langit sekitar jam 5 itu atau jam setengah 6 itu fajar mega kuning muncul, sebenarnya itu mendekati akhir daripada sholat subuh. Wafil jawazi, dan menurut pendapat yang jawaz mengatakan ila tulu'i syamsi, sampai terbenamnya matahari. Pokoknya mataharinya belum muncul gitu, maka kita diperbolehkan untuk sholat subuh. Tapi sayangnya kita masuk ke waktu yang tahrim. Waktu yang dinamakan waktu tahrim adalah waktu haram untuk kita melaksanakan sholat. Seperti itu. Nah, inilah pembahasan awal dari Kitabus Sholati, kitab tentang sholat, mengenai waktu-waktu daripada sholat duhur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.